temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku
semangatnya, sukacitanya. Jangan ada yang malas-malasan ya. Iya, kita sebelum memuji Tuhan, nanti undang untuk bangkit berdiri. Let's go Yesus! Luar biasa. Kita mau tepuk Yesus dulu ya. Biar ada pemanasan dulu, oke? Ya, tepuk Yesus. 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 Oke, Yesus, yes. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita mau gerakkan badan kita. Apa yang Tuhan kasih, kita mau apa? Kita mau berikan untuk Tuhan. Tuhan kasih kaki, Tuhan kasih tangan. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, nanti sampaikan dulu ya tema untuk minggu ini. Tema kita untuk minggu ini adalah rukun. Cuma 5 huruf. Rukun. Bagaimana rukunnya? Ya, rukun itu seperti ini. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Terserah, yang penting tangannya erat. Rukun berarti harus apa? Harus kompak, harus bekerja sama. Ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Rukun cinta. Ayo, yang hafal, berikan suaranya. Yang belum tahu, sama-sama belajar.
Ya adik-adik, kita akan mengucapkan hukum Taurat kita pada minggu ini. Adapun hukum Taurat kita pada hari ini yaitu hukum Taurat yang keempat. Mari kita sama-sama mengucapkannya ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Iya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Nina untuk kita pada hari ini. Oleh karena itu, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita siapkan seluruh hidup kita untuk menerima firman Tuhan agar kita diisi oleh firman Tuhan. Jangan jalan-jalan, siapkan Alkitabnya agar firman Tuhan sampai dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan lagu Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Sekolah Minggu GKPA Batam yang kakak kasihi. Kembali lagi bersama kakak, Kak Nina Panggabean. Adik-adikku, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bersyukurlah jika ada di antara kalian yang sehat,
hingga saat ini, tetapi jikalau di antara adik-adik ataupun orang tua adik-adik yang dalam keadaan sakit, marilah kita mendoakan yang terbaik agar setiap orang yang sedang lemah tubuh pada hari ini diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Oh iya, satu hal lagi, kakak ingin mengingatkan adik-adik semua, tetap tenang dan tetap semangat di masa pandemi ini ya. Marilah kita terus berdoa agar semakin banyak orang yang menaati protokol kesehatan dan pada akhirnya dunia ini semakin lama semakin membaik. Amin. Adik-adikku yang terkasih, pada saat ini tibalah bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita sama-sama meminta pertolongan Roh Kudus agar kita mampu menjadi anak yang dengar-dengaran, kita bisa duduk tenang, kita bisa menggunakan telinga kita, dan pada akhirnya kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang sangat baik, terima kasih karena kami adik-adik sekolah minggu GKPA Batam masih diberikan kesempatan untuk beribadah online pada hari ini. Ya Tuhan, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang bersama-sama dengan kami, kiranya kami pada akhirnya mampu mendengarkan firman-Mu, dan kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, marilah kita membuka Alkitab kita, yaitu dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, kita akan membacanya bersama-sama. Oke, kita akan membacanya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adik-adikku yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, pasti telah tergambar di pikiran kita mengenai tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Ya, tema kita adalah hidup rukun. Pertanyaan kakak untuk adik-adik semua, masih perlukah kita hidup rukun? Nah, sambil mencoba menjawab dalam hati adik-adik masing-masing, marilah kita menyimak satu video berikut ini. Adik-adikku, mengapa orang sulit sekali untuk hidup rukun? Nah, kalau berdasarkan video yang barusan kita tonton tadi, nah video itu berisikan pendapat-pendapat setiap orang mengenai sulitnya menerapkan hidup rukun di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat video tadi, kakak bisa merangkumkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan orang sulit sekali hidup rukun. Yang pertama, faktor dalam dirinya, karena dia merasa egois, malas berkomunikasi, tidak mau saling menolong, sehingga timbul kegaduhan dan tidak mau mengolah,
kemudian merasa paling benar, baru, dan pada akhirnya nih tidak mau berkata jujur. Nah, yang kedua, faktor kedua adalah faktor di luar diri. Nah, ini bisa terjadi karena ikut-ikutan. Misalkan di antara adik-adik yang sedang menonton televisi gitu ya, baru melihat ada adegan marah-marah atau adegan berantem, nah adik-adik langsung meniru misalkan ada adik kecil ikut adik kecil itu menjadi lawan kita. Nah, itu merupakan faktor dari luar karena ikut-ikutan. Nah, yang kedua, contoh kedua faktor dari luar adalah ketika adik-adik bermain, adik-adik melihat ada abang-abang yang berkata kotor. Nah, adik-adik gak tahu artinya, tapi adik-adik menirunya dengan cara adik-adik ngomong kotor sesuai apa yang telah didengarkannya tadi. Nah, beberapa contoh itulah yang menyebabkan kita sulit menerapkan hidup rukun di tengah kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu bagaimana nih? Apakah kita mau terus-terusan untuk hidup tidak rukun? Nah, adik-adik, marilah kita belajar bersama dari firman Tuhan melalui pemazmur seperti yang telah kita baca, yaitu dari Mazmur 133 ayat 1-3 mengenai hidup rukun. Adik-adik, Mazmur 133 ini ditulis oleh Daud si pemazmur. Mazmur ini digunakan orang Israel ketika mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan salah satu pesta tahunan. Jadi adik-adik, kalau orang Israel itu akan pergi ke Yerusalem 3 kali dalam setahun. Jadi nggak semua orang Israel, tetapi hanya laki-laki Israel pergi ke Yerusalem untuk mengadakan suatu pesta. Pesta ini merupakan pesta untuk mengingat kembali kalau memang dulunya orang Israel pernah berada di padang gurun selama 40 tahun lamanya sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian selain mereka mengingat, mereka bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan mereka, pada akhirnya mereka bisa keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Dan tidak hanya itu, mereka mengucap syukur karena Tuhan selalu memelihara mereka. Nah, adik-adik, melalui Mazmur Daud ini, ia ingin mengatakan bahwa setiap orang yang hidup bersama-sama dengan rukun akan dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Adik-adik, dalam Mazmur 133 ini, pemazmur menggunakan 2 gambaran untuk menggambarkan aliran berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang mau hidup rukun. Gambaran yang pertama, kita bisa lihat di ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Gambaran kedua, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yang pertama adalah ketika pemazmur menyebut Harun, itu berarti karena Harun merupakan imam besar pertama di Israel. Nah, di dalam peribadatan Israel, minyak yang baik itu digunakan untuk mengurapi kepala imam sebelum imam melayani umat. Nah, yang kedua adalah Gunung Hermon. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa Gunung Hermon merupakan gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 9.000 kaki di atas permukaan air laut. Nah, karena gunung itu sangat tinggi, di sekitar gunung itu jadi turun salju dan terdapat embun. Ketika musim panas, embun-embun Gunung Hermon mampu memberikan kesuburan bagi tanaman yang ada di sekitar gunung tersebut. Nah, di sini pemazmur menggunakan 2 gambaran tersebut untuk memperlihatkan bahwa berkat Tuhan akan mengalir dengan baik dan memberikan kesegaran ke dalam hidup setiap orang yang mau hidup rukun. Nah, dengan demikian adik-adikku, seburuk apapun situasi kita, seburuk apapun perlakuan teman-teman kepada kita, semalas apapun kita, dan sekeren apapun film yang kita tonton, apalagi film-film yang mengandung kekerasan, kita harus kembali mengingat dan memegang teguh firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama melalui Mazmur 133 hari ini, bahwa akan betapa bahagianya jika kita mewujudkan hidup rukun. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Tuhan akan selalu melimpahkan berkat kepada setiap orang
kepada setiap keluarga, kepada setiap komunitas yang berusaha untuk hidup rukun. Nah, di akhir firman Tuhan hari ini adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik sekolah minggu berkata dengan yakin bahwa mari kita berusaha untuk hidup rukun. Sekali lagi kita katakan bersama-sama ya. Mari kita berusaha untuk hidup rukun. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah ketika kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya selanjutnya Engkau memberkati kami agar kami adik-adik sekolah minggu GKPA Batam dapat mengingat kemudian dapat melaksanakan firman Tuhan tersebut ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom tante sekolah minggu, shalom teman-teman. Saya Nadine dan adik saya Cio. Ayat hafalan pada minggu lalu diambil dari kitab Yohanes 15 ayat yang ke-12. Begini bunyinya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Terima kasih tante, terima kasih teman-teman. Dah. Shalom semuanya, nama saya Keila Praciliana Baban. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada kitab Yohanes 15 ayat 12. Begini firman Tuhan. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Shalom, terima kasih. Salam, nama saya Amel, umur saya 7 tahun. Ayat hafalan Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Dadah. Hai Tante, hai teman-teman. Ayat hafalan minggu lalu tertulis di Yohanes 15 ayat 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Dadah Tante, dadah teman-teman. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Tante Wina di sini. Ya, Tante Wina akan mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Nah, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama. Ya, Mazmur 133 ayat yang pertama. Bunyi firman Tuhan adalah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Nah adik-adik dihafal ya ayat hafalannya. Tante-tantenya sangat berterima kasih untuk adik-adik yang selalu setia mengirimkan ayat hafalannya. Tante-tantenya juga berterima kasih untuk orang tua yang selalu setia mendampingi adik-adik ibadah online di rumah. Sampai bertemu lagi adik-adik. Iya adik-adik sekolah minggu yang masih suka cinta ya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus dengan persembahan kita. Ya adik-adikku, seperti biasa ya, persembahannya jangan dikucek-kucek ya. Alangkah baiknya kalau persembahan kita lipat dengan rapi ya. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diberikan yang terbaik juga. Ya adik-adikku, kita siapkan hati kita.
karena kita mau memberikan persembahan kita. Tetapi sebelumnya adik-adikku, mari lipat persembahannya, angkat tangannya, kita akan mengucapkan doa persembahan kita ya. Iya adik-adikku, mari kita katakan bersama-sama.